Karena di sini bahkan ditulisnya omset yang didapatkan merupakan pencapaian bersejarah. Nah, pencapaian positif ini yang harus kita puji, kita apresiasi siapa nih teman-teman? Apakah Oktri atau Zhang? Atau jangan-jangan malah Marota ataupun Antonello? Cerewetan ceking kita, nyerewetin apa aja. Teman-teman, yang sedang kalian saksikan saat ini adalah Cerewetin Inter. Apa kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat. Cerewetin Inter hari ini, gua pingin cerewetin dua hal saja. Yang pertama adalah Ballon d'Or ya, tentu saja yang terkait dengan pemain Inter. Dan yang kedua tentang laporan keuangan yang baru saja dipublikasikan. Oke deh, tidak pakai berlama-lama, langsung saja kita mulai cerewetin Inter hari ini teman-teman. Ada 3 pemain Inter ya yang datang ke seremoni Ballon d'Or, yaitu Lautaro Martinez, Yann Sommer, dan juga Hakan Çalhanoğlu. Kenapa ketiga pemain ini datang? Karena ketiganya masuk nominasi pemenang Ballon d'Or. Dan ternyata Lautaro Martinez teman-teman yang selama ini menjadi salah satu topik diskusi ya. Apakah Lautaro akan memenangkan Ballon d'Or? Ternyata bahkan 5 besar pun tidak teman-teman. Dia hanya ada di peringkat 7. Sungguh ini adalah penghargaan yang aneh banget ya. Akan tetapi kalau dari sisi gua pribadi, gua udah sanksi dengan Ballon d'Or sejak Sneijder dan Milito sih, yang mampu membawa Inter treble winners, tetapi ternyata bukan siapa-siapa di penghargaan Ballon d'Or saat itu. Padahal ya teman-teman, prestasi Lautaro di musim lalu sungguh luar biasa. Dia juara Serie A, Supercoppa Italia, juara Coppa America, dia top skor Serie A dan juga top skor Coppa America, termasuk mencetak gol penentu bagi kemenangan Argentina di Coppa America terakhir dan juga menjadi MVP Serie A musim lalu. Tetapi Lautaro Martinez cuma ada di peringkat 7. Sebagai gambaran saja teman-teman, 3 kriteria, 3 aspek yang dinilai dalam pemenangan Ballon d'Or adalah pencapaian individu bersama klub dan juga negara. Lalu kemudian kinerja tim secara keseluruhan. Ini berarti semakin bagus performa sebuah tim akan mempengaruhi juga nih penilaian akan seorang pemain. Jadi tidak semata-mata prestasi individu. Lalu kemudian aspek yang ketiga adalah performa fair play di musim tersebut. Nah ternyata dalam hal ini Lautaro Martinez cuma ada di peringkat 7 ya. Di depan Lautaro Martinez ada Erling Haaland dan Jude Bellingham. Ini 2 pemain oke lah secara prestasi individu dan juga klub. Akan tetapi dari sisi timnas harusnya nggak ada apa-apa lah kalau dibandingkan dengan Argentina. Tetapi Lautaro ada di belakang mereka. Lalu kemudian pemain Inter yang lain, Hakan Çalhanoğlu cuma ada di peringkat 20 ya, sesuai nomor punggungnya dia di Inter dan jumlah Scudetto-nya Inter. Lalu kemudian Yann Sommer ada di peringkat 6 kiper terbaik. Lalu kemudian untuk Yann Sommer ada di peringkat 6 kiper terbaik. Di depannya Yann Sommer ada Maignan, Donnarumma, Lunin, Unai Simon, dan juga Martinez-nya Argentina. Lalu kemudian lanjut berita yang berikutnya lagi teman-teman. Inter baru saja mempublikasikan laporan keuangan ya untuk musim lalu 2023-2024. Ini sudah secara resmi ya dipublikasikan. Ini website resminya Inter ngomong begini. Secara resmi, pemegang saham menyetujui laporan keuangan untuk tahun yang berakhir 30 Juni 2024 yang lalu, yang ditandai dengan penurunan kerugian yang signifikan. Di tahun ini rugi 36 juta. Turun sekitar 50 juta dibandingkan musim sebelumnya. Gokil. Sebuah rekor bersejarah bagi klub dengan peningkatan total pendapatan mencapai plus 48 juta. Setelah akhir musim, pemegang saham mayoritas merekapitalisasi perusahaan sekitar 47 juta dengan menyuntikkan dana baru 44 juta. Ternyata ada suntikan dana teman-teman. Dan mengkonversi bagian akhir dari pembiayaan anggota sebesar 3 juta. Nah kalau yang kalimat ini gue nggak tahu tuh maksudnya apa. Mengkonversi pembiayaan anggota sebesar 3 juta. Tetapi apapun itu teman-teman, laporan keuangan kita musim lalu ternyata bagus banget ya. Dari sisi kerugian ternyata kita berkurang sangat signifikan sampai dengan 50 juta ya. Total di musim lalu kita cuma minus 36 juta. Wah ini kalau dibaca dari kalimat resminya, harusnya ini adalah sebuah laporan keuangan yang sangat positif ya. Karena di sini bahkan ditulisnya omset yang didapatkan merupakan pencapaian bersejarah. Nah pencapaian positif ini yang harus kita puji, kita apresiasi siapa nih teman-teman? Apakah Oktri atau Zhang? Atau jangan-jangan malah Marota ataupun Antonello. Lalu selain itu teman-teman, Inter juga mempublikasikan daftar pengeluaran untuk pembelian dan kontrak pemain ya teman-teman. Ini gue bacain satu-satu. Pembelian Davide Fratesi dari Sassuolo menelan biaya 31,3 juta.
Wah, ini worth it nggak nih teman-teman? 31,3 juta untuk Fratesi yang menurut gua tampilnya masih angin-anginan ya. Dari sisi kegigihan sih dia oke banget. Tetapi kemarin di partai lawan Juventus bisa dia tiba-tiba anyep gitu ya. Ya, semoga ke depan Fratesi semakin sering mendapatkan menit bermain dan semakin memberikan kontribusi lebih nyata. Ini 31 juta bukan biaya yang murah. Lalu kemudian pembelian Benjamin Pavard dari Bayern Munchen menelan biaya 31,2 juta untuk Inter. Gokil, lebih murah Pavard dibandingkan Fratesi teman-teman, world class player. Ini benar-benar pembelian gokil dari Marotta. Lalu kemudian pembelian Carlos Augusto dari Monza menelan biaya 13,2 juta. Wah, ini Carlos Augusto juga masih angin-anginan ya. Akan tetapi dengan harga 13,2 juta menurut gua ini udah perfect banget sih untuk Carlos Augusto. Di musim ini dia tampil sangat bagus di partai lawan City, tetapi kemudian di partai lawan Young Boys dia bisa jelek banget. Kayaknya memang kelemahan dari pemain-pemain kita adalah inkonsistensi. Lalu kemudian yang berikutnya, ini yang paling parah. Pembelian Marco Arnautovic dari Bolonya menelan biaya 10,9 juta. 10,9 juta untuk pemain yang cederanya lama banget di musim lalu. Kemudian mainnya juga angin-anginan, gayanya selangit. Dijualnya juga susah banget ya teman-teman. Kalau menurut teman-teman biaya 10,9 juta untuk Arnautovic worth it atau enggak? Dan sebagai pengingat aja nih untuk teman-teman, kita nostalgia sejenak bagaimana proses kita membeli Arnautovic. Jadi di musim lalu ada drama Lukaku ya teman-teman. Kita menginginkan sekali Lukaku, akan tetapi ternyata diam-diam Lukaku mengkhianati kita ya. Konon katanya ketika Inter sedang persiapan final Liga Champions, diam-diam Lukaku sudah bernegosiasi dengan klub lain, bahkan Juventus. Akhirnya Inter tidak jadi membeli Lukaku. Nah, saat itu Marotta mulai kalang kabut ya, karena kita juga udah terlanjur mendepak Dzeko. Dzeko sudah mendapatkan klub lain. Nah, sebetulnya saat itu kita juga sudah dekat ya dengan satu striker lain, yaitu Siamaka. Sudah setuju perjanjian personal, tetapi West Ham tidak mau menjual dengan harga yang murah. Dan akhirnya Marotta panik buying ya, membeli Marco Arnautovic di usia 34 tahun, yang di musim sebelumnya memang tampil bagus bersama Bolonya, tetapi dia sering cedera. Inter mengeluarkan uang 10,9 juta demi Marco Arnautovic. Lalu kemudian berikutnya, pembelian Tajon Buchanan dari klub Brugge menelan biaya 7,3 juta. Wah, ini lumayan juga ya harganya 7,3 juta. Kita membeli Buchanan karena waktu itu Cuadrado cedera. Sekarang Buchanannya juga malah ikut-ikutan cedera. Semoga cederanya ini tidak membawa dampak panjang ya. Tajon Buchanan sendiri merupakan wonderkid asal Kanada. Dia merupakan pemain termuda yang membela timnas Kanada sepanjang sejarah. Lalu kemudian pembelian Jan Bisek dari Aarhus menelan biaya 7,1 juta untuk Inter. Lebih murah Bisek dibandingkan Tajon Buchanan teman-teman. Salah satu pembelian terbaik di era Marotta. Menurut gue Buchanan gokil banget dia. Tetapi entah kenapa di partai lawan Juventus dia parah banget. Lalu kemudian pembelian Jan Sommer dari Munchen menelan biaya 6,9 juta. Jan Sommer aja cuma 6,9 juta, kok bisa-bisanya Arnautovic 10,9 ya. Jan Sommer walaupun di musim ini parah banget, tapi bukan berarti kita langsung melupakan jasa dia ya di musim lalu. Musim lalu di Serie A, Jan Sommer adalah kiper yang paling banyak clean sheet. Menurut gua teman-teman, biaya 6,9 juta untuk Jan Sommer ini angka yang bagus banget ya. Good deal karena dia memberikan impact instan, di mana musim lalu kita kehilangan 3 kiper sekaligus, Handa dan Onana. Lalu kemudian di sini juga dituliskan, selama tahun finansial 2023-2024 yang lalu, klub juga telah memperbaharui beberapa kontrak pemain seperti Matteo Darmian, Mkhitaryan, dan Acerbi hingga 30 Juni 2026. Hah? Ternyata Acerbi kontraknya sampai 2026 teman-teman. Bukan di akhir musim ini. Gue pikir di akhir musim ini loh kontraknya Acerbi habis. Tapi di sini ada catatannya teman-teman. Inter dapat memutus kontrak Darmian, Mkhitaryan, dan Acerbi apabila memberikan uang pesangon sebesar 500.000. Nah, bunyi pengumuman resminya begini teman-teman. Jika klub ingin membatalkan kontrak Acerbi, Darmian, dan Mkhitaryan, setiap pemain memiliki klausul pemutusan kerja mencapai 0,5 juta yang dapat diaktifkan pada Juni 2025. Jadi kalau menurut teman-teman gimana nih? Di Juni 2025 nanti ya, di akhir musim nanti, apakah sebaiknya kita putusin itu Acerbi, Darmian, dan Mkhitaryan dengan biaya 0,5 juta atau 500.000 per pemain? Kalau menurut gua nggak apa-apa, itu 3 pemain diperpanjang aja. Yang penting jangan jadi pemain inti. Biarkan mereka ada di squad untuk mentorin pemain-pemain muda. Lalu selain itu, di pembukuan 2023-2024 ada pembaharuan kontrak juga untuk Di Marco sampai dengan Juni 2027 dan Barella sampai dengan Juni 2029. Anjir, Barella sampai 2029 bro. Gokil.
Kemudian ini dipublikasikan juga biaya komisi Zelensky mencapai 2,1 juta teman-teman. Jadi walaupun dia gratis ya, free transfer, tetapi komisinya 2,1 juta. Menurut gua biaya 2,1 juta ini kecil lah dibandingkan Marcus Thuram ya. Walaupun dia pindah ke Inter free transfer, akan tetapi biaya untuk komisi agennya, biaya untuk bapaknya ya, Lilian Thuram mencapai 10 juta. Mata duitan banget ini Lilian Thuram. Lalu kemudian di sini dipublikasikan juga nilai penjualan Onana teman-teman di musim lalu. Untuk biaya komisi agen mencapai 1,9 juta, nilai transfer 50,2 juta, dan diskon kredit 6,24 juta. Sehingga kalau di total keuntungan dari penjualan Onana mencapai sekitar 40 juta. Bagi teman-teman yang ingin mengajak kerjasama bisnis atau membeli jersey serta merchandise lainnya, silakan hubungi nomor gua yang ada di kolom deskripsi. Lalu kemudian berikutnya teman-teman, saat pengumuman laporan keuangan ini ada statement dari Presiden Marotta ya. Dia bilang begini, anggaran yang disetujui hari ini adalah mengacu pada musim sebelumnya, musim yang bersejarah, yang ditandai dengan pencapaian bintang kedua, sebuah tonggak sejarah Inter dalam siklus kemenangan yang ingin terus kami lanjutkan. Kemenangan ini tidak akan terjadi tanpa dukungan dari Oktri yang sudah dekat dengan Inter sejak masa-masa sulit di tahun 2021, yang terus mendorong kami untuk mempercepat proses pemulihan finansial dan menjamin tim ini tetap kompetitif dalam aspek olahraga, namun beriringan dengan keberlanjutan finansial dan operasional yang diperlukan. Tujuan kami musim ini adalah terus bersaing di level tertinggi di semua kompetisi, baik nasional maupun internasional, di Eropa dan juga di Piala Dunia antar klub. Selain itu, kami juga ingin mencoba menekankan masuknya pemain muda ke dalam tim, tetapi ini membutuhkan kesabaran dari para penggemar. Kami sedang menganalisis apakah kami dapat memiliki tim U23 untuk musim 2025-2026. Lalu kemudian selain Marotta, ini ada statement juga dari CEO bagian corporate ya, Alessandro Antonello, yang diisukan akan pindah ke Roma teman-teman. Antonello ngomong begini, pada tahun 2023-2024, perusahaan telah mencapai rekor pendapatan yang bersejarah mencapai lebih dari 470 juta. Didorong dari hasil yang luar biasa di lapangan dan pengurangan kerugian yang mencapai minus 50 juta. Masa depan Inter telah dipetakan dan harus dilanjutkan melalui inovasi, digitalisasi, dan internasionalisasi, menjamin stabilitas keuangan untuk mendukung pertumbuhan. Mengingat hal ini, di antara proyek-proyek yang paling ambisius di tahun mendatang, salah satu target utama adalah memiliki stadion sendiri yang terus kami lanjutkan dengan penuh tekad. Jadi sebetulnya ini kerjanya Antonello bagus apa jelek sih teman-teman? Selama ini gue pikir kerjanya Antonello jelek ya. Salah satu contoh kegagalan dari Antonello adalah pemilihan sponsor Digital Beats ya, yang ujung-ujungnya gagal bayar. Lalu kemudian dari sisi engagement sosial media, Inter juga masih kalah dengan banyak klub-klub Eropa lainnya. Sekian dulu untuk Cerewetin Inter hari ini teman-teman. Terima kasih untuk yang sudah menyaksikan. Sampai ketemu di cerewetan-cerewetan berikutnya. Bye-bye, thank you.